Begitulah wahai Abu Abdillah. Ya Allah, ridhoilah Umar. Apa yang tidak tampak darinya lebih baik apa yang tampak. Dan di antara kita tidak ada yang seperti ini. Semoga Allah merahmatimu wahai saudaraku. Bagaimana pendapatmu wahai Ali? Kita tidak berkata kecuali yang baik, dan kita tidak membencinya kecuali orang-orang yang munafik. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW telah bersabda mengenai Umar, teguhkanlah wahai Ibnu Khattab, demi nyawaku yang berada di genggamannya, setan pun tak akan bisa menggodamu dan akan menggoda selainmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Abu Bakar, ini adalah amanah dari Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan umat muslim. Apakah orang yang telah kau tunjuk akan dapat dipercaya? Aku tidak bermaksud untuk meragukan pilihanmu, meskipun kau tidak suka hal ini. Umar adalah orang yang kaku, keras. Aku khawatir nanti akan mengecewakan banyak orang. Lalu bagaimana? Kau akan mengatakan kepada Tuhanmu jika ditanya, kenapa kau memilih Umar? Demi Allah, kau telah menakut-nakutiku. Jika Tuhanku bertanya kepadaku, maka aku akan mengatakan, Ya Allah, aku telah memilihnya demi kebaikan umat. Adapun sikap kerasnya dan kekakuannya, karena mereka melihatku lemah, jika diberikan kepadaku perintah, maka banyak yang tidak kukerjakan. Ayyuhan nas, kebanyakan dari kalian telah dibutakan oleh dunia. Dia telah seperti yang telah Rasulullah sabdakan. Aku khawatir jika kalian itu miskin. Akan tetapi aku lebih mengkhawatirkan jika kalian tergoda oleh urusan dunia seperti kaum-kaum sebelumnya. Kalian sibuk dengannya seperti yang disibukkan mereka, dan kalian akan hancur seperti kehancuran mereka. Tidak ada di antara kalian orang yang seperti Umar, zuhud akan hal dunia, keras dalam hal kebenaran, tidak takut jika dicaci dan dihina. Aku telah menyerahkan urusan ini kepada kalian, agar kalian memilih di antara kalian, dan kalian mengembalikannya kepadaku sambil berkata, pendapat kami adalah pendapat. Akan tetapi, ketika aku memilih yang terbaik menurutku, seolah ribuan orang meragukannya. Janganlah kau paksakan ini. Ya Khalifatul Rasulullah, sungguh pilihanmu adalah yang terbaik untuk kami, sebab engkaulah lebih tahu tentang ini. Wallahi, Umar adalah orang yang soleh. Kau telah musyawarahkannya kepada orang-orang, dan kau tidak musyawarahkannya kepadaku. Wallahi, aku tidak menginginkannya. Jika aku tahu kau menginginkannya, maka aku tidak akan memilih. Tidak,
Gantilah aku, wahai Buddha. Demi Allah, aku tidak akan melakukannya. Dan para sahabat Rasulullah telah menerimanya. Jika aku harus melakukannya dengan menghunuskan pedang, maka akan aku lakukan. Maka diamlah. Mendekatlah kemari. Aku akan menasihatimu. Bertakwalah Umar. Siapa yang berat timbangannya adalah orang yang banyak beramalnya di dunia, dan timbangan dari kebaikan adalah timbangan yang berat. Jika kau mengingat ahli surga, maka katakan, aku takut jika aku tidak bisa bersama dengan mereka. Dan jika kau mengingat ahli neraka, maka katakan, aku tidak mengharap bisa bersama dengan mereka. Jadilah orang yang mau menasihati dan dinasihati. Tidak mainkan sesuatu kecuali hanya Allah, dan tidak kecil hati atas kehendak Allah. Sayangilah umat muslim, tumbuhkanlah kasih sayang di antaranya dan kasih sayang terhadap. Dan aku mohon kepada Allah agar mendapat kemenangan yang besar darimu dan kebaikan yang banyak. Jika aku mati, janganlah kau lupakan orang-orang untuk kembali pada sana. Dan jika aku masih sampai di sini sampai malam tiba, janganlah kau lupakan untuk orang-orang agar kembali bersama sana. Jika Allah memberikan kemenangan bagi pemimpin di negeri Syam, maka kembalikan pasukan Khalid bin Walid ke Irak. Mereka adalah ahlinya, pemimpin baginya dan pemiliknya. Mereka adalah pemberani dan penakluk. Aku merindukan Rasulullah. Hari daripada
yang mengeluarkan dari negeri kalian. Maukah kalian jika aku memberi 10 dinar untuk setiap tentara beserta makanan dan pakaian, dan lalu kalian pulang ke negeri kalian? Dan pada tahun depan aku akan memberikan jatah yang sama. Sesungguhnya bukan alasan itu yang mengeluarkan kami dari negeri kami, tetapi sebenarnya kami adalah sekelompok gunung darah, dan telah sampai berita ini kepada kami bahwa tidak ada darah yang lebih segar daripada darahnya bangsa Romawi. Dan kami datangkan kepada kalian, bangsa yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Ya Amirul Mukminin, orang Romawi telah menghina kalian dengan sifat sombongnya. Dan sekarang adalah hari yang Allah tetapkan, dan akan ada hari setelahnya jika kita bersabar. Jika kita bersabar, kita bisa bersabar dan selalu bersyukur kepada Allah jika diberikan kemenangan. Saya, Khalid Ibn Walid, menginginkan duel bersama kalian. Siapa saja di antara kalian yang menganggap dirinya pemberani, maka majulah. Apakah ada yang lebih kuat dari ini? Mengapa kalian diam saja? Apakah musuh kalian telah tumbuh? Atau hati kalian yang telah menggelantak?
Saudara-saudaraku sekalian, saya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar, saya pun enggan memikul tanggung jawab ini. Ya Allah, saya ini sungguh hamba-Mu yang keras dan kasar. Maka lunakkanlah hatiku. Ya Allah, saya hamba-Mu yang sangat lemah. Berikanlah kekuatan. Ya Allah, saya hamba-Mu yang titir. Jadikanlah saya orang yang dermawan dan berhati. Allah telah menguji kalian dengan saya dan menguji saya dengan kalian. Sepeninggalan sahabat-sahabatku, sekarang saya yang berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus saya hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selain saya. Dan tidak ada yang hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanatnya. Kalau mereka melakukan kebaikan, akan saya balas kebaikannya. Tetapi kalau mereka melakukan kejahatan, maka bersiaplah, akan datangnya bencana yang akan saya timpahkan kepada mereka. Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, kabar gembira ya Amirul Mukminin. Pasukan Muslim telah menang dalam perang Yarmuk. Benar, kalau seandainya bukan Khalid yang memimpin peperangan, mustahil pasukan Muslim bisa menang. Ya, karena sesuatu yang tidak masuk akal. 3.000 pasukan kita harus melawan 200.000 pasukan Romawi. Sungguh pertarungannya tidak seimbang. Secara logika, jelas kita kalah karena jumlah kita sangat jauh. Tetapi karena kecerdasan strategi Khalid bin Walid yang mampu mengalahkan Romawi yang begitu besar. Ya, benar saja Rasulullah SAW memberatkan gelar Syaifullah kepadanya. Pedang Allah yang terhunus. Sebab Khalid bin Walid belum pernah terkalahkan, baik secara duel ataupun memimpin peperangan. Ya, begitulah. Saya sudah tidak habis pikir, bagaimana jika dalam peperangan tanpa seorang Khalid? Kalau saja bukan Khalid yang memimpin peperangan, mustahil pasukan Muslim bisa menang.
Tidakkah kau mendengar apa yang mereka serukan? Sungguh, aku mendengarnya, ya Amirul Mukminin. Kirimkan utusan ke negeri Syam dan tuliskan surat untuk Panglima Khalid bin Walid. Kabarkan bahwa Khalifah Rasulullah Sayyidina Abu Bakar telah wafat, dan sampaikan keputusanku bahwa Panglima Khalid bin Walid telah dipecat dan segera menyerah jabatannya kepada Ubaidah sebagai Panglima Utama. Baik, ya Amirul Mukminin. Adapun tentara Romawi berada di tanah lapang dengan jalan yang sempit. Mereka tidak punya jalan lain kecuali menghadapi kita. Mereka membayangkan diri mereka sendiri dengan berada di sungai dan berada di barat. Itu terletak di sisi kiri mereka di antara lembah yang berada di laut. Dan itu terletak di sisi kanan mereka. Mereka tidak punya jalan keluar kecuali dari arah kiri ketika menjauh dari lembah. Tenanglah, mereka akan kesulit menghadapi kita. Ya, benar. Mereka tidak memikirkan bagaimana jika pasukannya melarikan diri. Karena itu aku ingin mempersempit ruang gerak mereka, agar mereka tidak bergerak dengan bebas. Dan selalu bersyukur kepada Allah jika diberikan kemenangan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketahuilah bahwa Khalifah Abu Bakar telah wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Umar sebagai penggantinya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Ubaidah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Ubaidah dalam buku surat ini. Dan sekarang aku akan pulang ke Madinah untuk menghadapnya. Semoga Allah merahmatimu ya Allah.
Allah telah menangkan pasukan muslimin dalam perang Yarmuk dan pasukan Romawi telah rapuh. Dan sekarang pasukan muslimin menuju ke Damaskus. Bantulah mereka dengan banyak bersyukur kepada Allah. Semoga Allah menambahkan karunia-Nya kepada kita semua. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya-tanya, mengapa Amirul Mukminin berhentikan Khalid bin Walid sebagai panglima perang di Syam? Padahal perannya sangat penting. Ketahuilah saudara-saudaraku, aku tidak memberhentikannya karena rasa benci atau dia berkhianat. Namun keputusanku berdasarkan alasan. Saya mendengar sebagian orang berkata, tidak ada yang bisa menggantikan Khalid bin Walid. Seandainya ia tidak ada, maka tak akan mungkin kita menang. Aku khawatir mereka menjadi sesat karena, dan aku berharap tahu bahwa Allah lah satu-satunya yang berkuasa. Apakah jika Khalid syahid dalam sebuah peperangan, apakah kaum muslimin menjadi lemah tak berdaya? Dan apakah janji Allah tak akan terwujud kalau Khalid syahid? Ingatlah, manusia pilihan telah meninggalkan kita. Muhammad Rasulullah. Agama ini tetap jaya seperti yang dijanjikan Allah. Suatu kaum akan binasa kalau mereka menggantungkan urusannya kepada satu orang. Karena jika ia mati, kaum itu akan tercerai-berai dan binasa. Kebahayaan. Emang boleh seorang panglima hebat seperti Khalid bin Walid dicopot jabatannya oleh Amirul Mukminin dan diganti oleh Abu Ubaidah yang masih amatir dalam atur strategi peperangan? Saya rasa ini merupakan salah satu blunder Umar sebagai khalifah. Rugi dong. Ya, aku sudah kehilangan keyakinan akan kebijakan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai seorang pemimpin, sebagai Amirul Mukminin, memikirkan kemaslahatan umat adalah merupakan suatu kebijakan pemimpin. Tetapi jika Khalid bin Walid sebagai panglima dicopot jabatannya, saya rasa ini bukan merupakan kebijakan pemimpin. Dan saya tidak yakin bahwa pasukan muslimin akan membawa kemenangan jika itu tanpa Khalid bin Walid. Ya, saya rasa ini bukanlah suatu kebijakan yang benar. Saya yakin Umar bin Khattab memiliki dendam lama kepada Khalid bin Walid. Dan ia juga merasa iri lantaran kebanyakan orang lebih memuji peran Khalid daripada Umar. Inilah penyebab Khalid dicopot dari jabatannya. Ya, benar. Tidaklah baik berprasangka buruk kepada seseorang, apalagi kepada seorang Amirul Mukminin. Anak muda, apakah kau menganggap keputusan Amirul Mukminin itu benar?
tiada aku mengatakannya. Tetapi, bukankah kalian tahu bahwa Amirul Mukminin telah mengatakan, jika keputusan dirinya benar, maka itu merupakan hidayah dari Allah. Tetapi, jika keputusannya salah, maka beliau sendiri akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Hei anak muda, kau tidak mengerti persoalan ini. Apakah kamu tidak takut jika pasukan muslimin pulang dengan membawa kalah dari negeri Syam? Lantaran Khalid sudah tidak lagi menjadi seorang panglima dalam peperangan. Yakinlah bahwa tiada kemenangan melainkan pertolongan dari Allah. Hei, jangan ajarkan soal keyakinan Anda. Kami sudah lebih awal masuk Islam dan mengikuti ajaran Rasulullah sebelum kau lahir di dunia ini. Apakah kau ingin melihat pasukan Romawi datang ke Madinah dan menzalimi kita semua? Aku tidak mengerti dengan apa yang kalian katakan. Sungguh, aku tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ketahuilah, jika aku dengan kalian merasa takut, pasukan muslim akan mengalami kekalahan jika tanpa seorang Khalid bin Walid. Tidakkah yang lebih takut adalah Umar bin Khattab sebagai khalifah? Jika kalian menganggap pendapat dan keputusan Amirul Mukminin salah, apakah pendapat kalian benar? Dan juga, jika kalian menganggap diri kalian yang paling baik dan benar, kenapa? Bukan kalian saja yang mimpin agama ini. Saya rasa lebih baik kita diam selama kita makan dan menghabiskan roti dari Amirul Mukminin. Kau menghina kami, anak muda. Hanya orang-orang yang bodoh yang menganggap kebenaran adalah suatu hinaan. Oh, kau menganggap kami ini semua bodoh? Tidak, tetapi sikap kalian sendirilah yang menentukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Amirul Mukminin, aku harus mengakui kekuranganku dalam urus keuangan ini. Namun aku bersumpah atas nama Allah bahwa aku tidak pernah mengambil satu sen pun dari dana yang disediakan oleh negara. Bahkan uang pribadiku banyak disumbangkan untuk negara ini. Wahai saudaraku, sungguh aku yakin akan kejujuran dan keikhlasannya, sehingga aku tidak pernah merasa curiga akan manajemen dana perjuangan ini. Walaupun aku yakin bahwa sebagai panglima engkau tetap merupakan penanggung jawab terakhir terhadap manajemen ini. Lantas mengapa sampai aku dipecat tanpa alasan yang tepat?
Aku sekedar melakukan tugasku, menyelamatkan tauhidnya umat. Engkau adalah panglima yang gagah perkasa, dan Rasulullah sendiri yang telah mengangkatmu memegang jabatanmu itu. Sejak itu kau belum pernah terkalahkan di setiap medan pertempuran, sehingga rakyat sudah mulai menyanyikan lagu-lagu yang memuji dan memuji namamu. Sudah tidak lagi memuji Allah. Aku takut hal ini berkembang menjadi keyakinan, seolah-olah engkaulah satu-satunya yang sanggup memenangkan seluruh perjuangan ini. Bukankah dengan demikian mereka menjadi musyrikin? Maka aku ingin membuktikan kepada mereka bahwa Umar, hamba Allah yang lemah dan hina ini, telah sanggup menjatuhkan engkau sebagai panglima yang gagah perkasa. Dengan demikian, kuharap mereka kembali memuja dan memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh aku tidak pernah menyuruhkanku, sungguh aku tidak pernah menyuruhkanku kepada pasukanku bahwa kemenangan ini adalah atas kehendak. Aku selalu mengatakan kepada pasukanku sebelum peperangan agar selalu berdoa dan berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku selalu bersyukur kepada Allah jika diberikan kemenangan. Ya Amirul Mukminin, keputusanmu adalah kebaikanku dan keselamatan umat muslimin. Sebab engkaulah yang lebih tahu tentang ini. Kau telah menyelamatkan aku dari sifat sombong dan takabur lantaran orang-orang mendewakanku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada kata yang pantas yang kuucapkan melainkan terima kasihku kepadamu ya Amirul Mukminin. Wahai saudaraku, tenangkanlah diri. Sudah saatnya kau beristirahat. Biarkan mereka yang berjuang dan berperang tanpa seorang Khalid bin Walid, dengan harapan mereka kembali kepada Allah, bahwa tidak ada kemenangan melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ya Amirul Mukminin. Saya harus kembali ke negeri Syam untuk melawan pasukan Romawi. Walaupun aku sudah tak lagi memimpin pasukan, pantang seorang Khalid bin Walid sebagai petarung mati di atas ranjang. Aku selalu berharap kepada Allah bahwa syahid merupakan kehormatan bagi seorang Khalid bin Walid. Ya Khalid, pedang apa? Sungguh jangan tanpamu ya Khalid. Sungguh ini kebijakan yang salah. Seorang mukmin sebagai panglima. Sungguh ini musibah besar bagi kita.
Apa yang kau katakan? Jangan pernah berharap lantaran kalian mendewa-dewakanku, dan aku akan tergiur dan kehilangan segalanya. Dan jangan pernah berpikir lantaran kalian memujiku dan menganggap keputusan Amirul Mukminin salah, lalu kemudian aku akan membenci Amirul Mukminin. Tidak. Ketahuilah bahwa sejatinya kalian adalah jurang bagiku dan penyebab perpecahan. Sebab kalian lalai lantaran kalian menunjukkanku bahwa kemenangan ini adalah tanpa seorang Khalid bin Walid. Sedangkan Amirul Mukminin berusaha untuk menyelamatkan tauhid kalian, bahwa sesungguhnya tiada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, aku bukanlah domba yang kau adu. Tetapi seorang Khalid bin Walid berjuang karena Allah. Dan sekarang bukan tentang seorang Khalid bin Walid yang tak lagi menjadi seorang panglima dan digantikan oleh Ubaidah yang kalian anggap masih amatir dalam mengatur strategi peperangan, tetapi adalah tentang bagaimana kita mentaati perintah Rasulullah, perintah dari apa yang keputusan dari seorang khalifah. Maka sekarang diamlah agar agama ini tidak berantakan. Tapi ya Khalid, Diam. Tak perlu kalian katakan 1000 alasan. Ketahuilah, kala itu di medan pertempuran Uhud, dan pada waktu itu aku ingin mempersempit ruang gerak mereka. Aku sengaja memerintahkan pasukanku untuk mundur, sebab aku tidak mampu melawan strategi Rasulullah. Namun aku juga memerintahkan kepada pasukanku meninggalkan harta-hartanya di bawah lembah Uhud, dengan harapan pasukan muslimin akan tergiur. Benar saja mereka mengambilnya ke bawah, dan sehingga aku dengan mudah mereka dengan pasukanku. Ketahuilah kalian, apa yang menjadi sebab kekalahan kalian pada waktu itu. Sebab tidak mentaati perintah Rasulullah yang memerintahkannya naik ke atas bukit Uhud. Tetapi kalian lebih pilih harta dan tidak mentaati perintah Rasulullah. Itulah sebabnya, seandainya kalian mentaatinya, maka tidak akan pernah tertulis dalam buku sejarah bahwa pasukan muslimin telah dibantai oleh pasukan Uhud di medan pertempuran. Ingatlah, selama di dalam hati kalian selalu berprasangka buruk, maka kalian tidak akan mendapatkan cahaya kebenaran. Demikianlah pertunjukan drama kali ini. Semoga kita bisa memetik hikmah dan berpikir. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan teladan bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.